Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai tabel alias, nah sekarang kita akan melanjutkan kembali nih belajar mengenai database-nya. Sekarang kita akan masuk ke join ya. Sebenarnya join sudah pernah kita bahas sebelumnya, cuman ada yang kelewat ya, yaitu mengenai cross join. Nah, cross join ini salah satu join atau cara join yang cukup penting ya di SQL, khususnya di MariaDB atau MySQL. Jadi kita pada kesempatan ini akan belajar mengenai perintah dasar cross join. Kemudian kita juga akan coba membuat contoh sederhana penggunaan cross join pada beberapa tabel barang, gudang, dan penjualan ya. Nah, jadi sebenarnya perintah dasar cross join itu tinggal hampir sama ya dengan left join, right join. Hanya saja cross join itu penggunaannya adalah setiap record di tabel A misalkan yang di cross join dengan tabel B, maka setiap record di tabel A ini akan dipasangkan dengan setiap record yang ada di tabel B. Lebih gampangnya sih kita langsung lihat aja ya. Misalkan sini saya punya dua tabel ya. Ada tabel gudang dan tabel barang. Misalkan ini select bintang from gudang. Nah, seperti ini. Saya punya dua record ya, yaitu gudang di Jawa Barat dan di Jakarta. Kemudian saya cross joinkan dengan barang. Nah, barang saya itu ada 3. Ada iPad, ada iPhone, ada MacBook Pro. Jadi setiap gudang akan dipasangkan dengan setiap barang yang ada di gudang. Jawa Barat, iPad, Jawa Barat, iPhone, Jawa Barat, MacBook Pro, dan seterusnya. Nah, seperti itulah cross join. Dan cross join itu tidak perlu adanya ID penghubung. Kalau misalkan left join, right join, kita harus ada on. Nah, kemudian penghubungnya apa? Nah, untuk cross join tidak perlu itu, tinggal cross join ke tabel apa gitu. Jadi langsung seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bikin contoh sederhana ya dari 3 tabel barang, gudang, dan penjualan. Kita coba left join kan, dan nanti ternyata kita butuh untuk data yang lebih detail. Nah, seperti ini. Kita coba langsung ya, nanti saya sambil berjalan sambil jelasin ya. Soalnya ini di contoh ini ada beberapa materi yang pernah kita bahas sebelumnya yang kita gabungkan di sini ya. Kita akan coba gunakan database tes 2 ya. Ini saya pakai tes 2. Jadi kita akan bikin 3 buah table. Create table barang yang di dalamnya itu saya punya ID, integer, primary key, auto, increment. Kemudian saya punya nama barang. Saya beri varchar 100. Kemudian di sini saya punya harga. Harga saya bikin desimal 13,2. Oke. Ini saya jalankan. Sudah berhasil. Kemudian saya juga akan create tabel gudang. Nah, tabel gudang ini di dalamnya saya punya ID, integer, primary key. Ini juga auto
increment. Kemudian saya punya nama gudang varchar 100 juga. Ini saya jalankan, sudah berhasil. Kemudian saya punya tabel satu lagi untuk transaksi penjualan. Yang di dalamnya itu, ini bukan kurung kurawal tapi kurung buka. Yang di dalamnya itu ada barang ID. Ini saya kasih integer. Kemudian ada gudang ID, ini juga integer. Kemudian jumlah, ini saya bikin integer juga. Kalau enggak saya bikin desimal aja ya, biar sama nanti ketika dioperasikan. 13,2. Ini enggak boleh kosong. Kemudian saya punya tanggal transaksi, saya tanggal aja lah. Date, ini juga enggak boleh kosong. Oke, ini primary key-nya barang ID, kemudian gudang ID, kemudian saya mau bikin foreign key-nya barang ID. Gimana sintaks selanjutnya? Kita coba lihat dulu. Nah, ini nggak pakai foreign key. Kita ini aja ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Ini kita juga sampai primary key aja, sampai sini aja. Ini juga sudah cukup. Nanti kalau pengen teman-teman pengen lebih panjang lagi dijelaskan lebih detail mengenai foreign key-nya juga bisa. Ini saya jalankan lagi. Ini sudah. Nah, kemudian kita coba insert into, saya ke barang dulu. Barang, ada nama barang sama harga. Value-nya iPad, misalkan saya punya harga iPad itu 10 juta, 23. Kemudian saya punya iPhone, ini misalkan 12 juta, 23. Kemudian saya juga punya MacBook Pro, ini misalkan harganya 23 juta. Nah, kita coba jalankan. Ini apa errornya? Nama barang. Nah, ini salah. Nama barang. Oke, sudah berhasil. Kita coba insert gudang. Insert into gudang. Ada nama gudang. Value-nya Jakarta. Misalkan ini Jawa Barat. Ini dipisah ya. Jawa Barat contoh aja lah. Kita jalankan. Apa ini errornya? Does not match value row. Oh ya, ini karena ini satu, harusnya ini seperti ini. Nah, oke, sudah tersimpan. Kemudian kita coba transaksi insert into penjualan. Nah, penjualan itu ada
barang ID, kemudian ada gudang ID, ada jumlah, kemudian ada tanggal. Value-nya 1 terus jumlahnya 20, tanggalnya misalkan udah 20 06 14 misalkan. Ini saya turunin ke bawah ya biar lebih enak kelihatannya. Koma, sorry, ini komanya di sini. Kita buka 1,2,15 biji. Ini 20 06 7 15 17 ya. Kemudian 1,3,16 misalkan. Ini terjual pada tanggal 17 misalkan. Kemudian kita punya juga di gudang, ini salah. Harusnya gudang ID di sini ya. Gudang dulu baru barang. Karena kita ini ya pakainya yang ini gudang. 2,1,214, 2020 0512 misalkan seperti ini. Ini juga sama 2,2,12, 2020 02 14 misalkan seperti ini. Saya tutup dengan titik koma, kita jalankan. Apa ini? Duplikat entry 12. Ini 21. Oh, ini 22 harusnya ya. Primary key-nya. Oke, sudah tersimpan. Kita coba select ya, select bintang from gudang. Nah, sudah ada. Select bintang from barang. Ini juga sudah ada. Select bintang from penjualan. Ini juga sudah ada. Nah, kita coba sekarang untuk join ya. Saya coba from gudang. Nih, kemudian saya inner join kan ya dengan penjualan on. Ini saya kasih alias aja ya biar gampang. Ini G, ini P, on G dot ID sama dengan P dot gudang ID. Coba kita jalankan, sudah jalan. Ini turunin lagi ke bawah biar lebih gampang ya. Inner joinkan juga dengan barang B, on B.id sama dengan penjualan P dot barang ID. Kita coba jalankan, sudah bisa. Nah, kita coba ambil di sini nama gudang, kemudian nama barang, kemudian kita sum jumlahkan antara penjualan P dot jumlah dikali dengan B dot harga. Kita coba jalankan. Oh, ini sudah ada semua. Nah, kita coba group by nama gudang, nama barang. Nah,
Kita tahu ya, berarti Jakarta, gudang Jakarta ada 3, iPad, iPhone, MacBook Pro sudah ada semua. Kemudian Jawa Barat ini cuman ada 2 nih. Nah ini kalau kita menggunakan inner join. Nah kita ternyata butuh detail nih di setiap gudang per item. Jadi kita butuh Jawa Barat lagi, MacBook Pro-nya ada berapa di sini dengan menggunakan query. Nah kita dengan menggunakan cross join bisa membuat hal ini bisa. Caranya gimana? Kita coba select from gudang cross join barang. Nah ini saya bikin GU misalkan aliasnya ini BA. Oke, ini sudah dapat. Nah kita coba bikin lab join dengan hasil. Nah hasil ini kita lab joinkan dengan hasil query tadi di sini. Tapi kita ubah nih di sini menjadi g.id as gudang ID. Gudang ID. Ini b.id as barang ID. Nah ini group by-nya ganti dengan gudang ID, kemudian barang ID. Kita coba jalanin yang dalam dulu ya ini. Nah sudah berhasil ya. Nah kemudian kita bikin alias ini misalkan C on. Nah kita bikin C dot. Nah yang ini kita panggil nih aliasnya. Nah mengenai alias ini teman-teman bisa pelajarin ya, ada di tutorial di channel ini. Kemudian di sini ada alias lagi nih GU untuk gudang. GU.id and kita tambahkan C dot. Nah kita ambil yang ini aliasnya barang ID sama dengan ini BA.id. Nah ini aliasnya kalau kita jalankan sudah muncul ya. Nah yang kita butuhkan adalah nama gudang, kemudian nama barang. Nah kemudian di sini kita ngambil dari C dot, karena ini belum ada aliasnya kita tambahin ini jumlah. C dot jumlah. Nah akhirnya kita sudah punya nih tiap gudang Jakarta. Nah ini kita tambahin order by GU dot nama gudang. Nah sudah tersusun ya, ada 3 item, hanya saja ini MacBook Pro nya 0 nih, kita butuh jumlah. Kita tambahin lagi di sini if 0. Nah ini function miliknya MariaDB. Nah ini baru s jumlah. Nah akhirnya gini tuh, kalau pengen ininya diurutin juga berarti nih tambahin lagi nama barang tuh ya kan. Ini jadi kita udah punya semua stok yang ada di gudang, penjualan yang ada di tiap gudang semuanya. Nah kira-kira seperti itulah penggunaan cross join, contoh sederhananya ya. Nah di sini ada banyak materi yang sudah digabung ya, kayak join ini udah pernah kita bahas, kemudian alias sudah pernah kita bahas, kemudian mengenai order by, dan banyak lagi di sini. Nah untuk yang materi yang belum masuk kayak misalkan
query of query, ini nanti dibahas lagi di materi selanjutnya ya. Nah, jadi itu di materi kali ini kita sudah tahu ya mengenai perintah dasar cross join. Cross join itu hampir sama dengan join yang lain, left join dan right join. Hanya saja dia tidak membutuhkan penghubung ID ya. Dia tinggal langsung aja cross join dengan tabel apa, nah nanti langsung dipasangin tuh setiap item yang ada di kedua tabel. Nah, kemudian contoh sederhana penggunaannya seperti ini. Kita bisa mengetahui setiap barang, penjualan tiap barang, semua barang di gudang. Ini contohnya ya. Kalau pakai join aja seperti ini, kita tidak tahu semuanya. Tapi dengan menggunakan cross join kita bisa tahu semuanya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kalau ada salah silahkan koreksi di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.